Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi dengan saya Dimas Adi Pratama. Untuk kesempatan kali ini kita akan mulai kembali untuk membahas tentang Mikrotik MTCNA Preparation. Dan pada materi Mikrotik MTCNA Preparation ini, pada kesempatan video kali ini kita akan membahas tentang materi firewall. Oke, mungkin kita bisa langsung masuk saja ke dalam videonya. Oke, dan di sini untuk pembahasan pertama yaitu kita akan membahas tentang firewall filter, yaitu konsep chain. Di sini untuk Mikrotik itu sendiri memiliki fitur yang bernama firewall, yang dimana firewall itu memiliki fungsi ataupun berfungsi untuk melakukan filtering, forwarding, dan juga marking terhadap suatu paket data yang bergerak melalui router. Dan di sini agar setiap fungsi dari firewall itu bisa bekerja dengan sesuai dan juga bisa bekerja seperti fungsinya, maka kita itu perlu membuat ataupun perlu dibuat suatu rules ataupun alur yang sesuai dengan menggunakan sebuah rules yang di sini disebut sebagai chain. Oke, di sini untuk filter dari firewall yang kedua itu ada konsep if then. Dan di sini untuk konsep if itu sendiri merupakan suatu proses filterisasi dari suatu paket data dengan spesifikasi tertentu yang sesuai dengan filter ataupun spesifikasi yang sudah ditentukan sebelumnya. Nah, sedangkan untuk konsep then itu sendiri adalah suatu proses yang menentukan tindakan apa yang akan dilakukan kepada sebuah paket yang sudah difilter ketika masuk ke dalam suatu jaringan. Jadi, inti dari konsep if then itu, jika ada sebuah paket data yang dikirim, maka nantinya itu akan ditentukan tindakan apa yang akan dilakukan terhadap paket data tersebut. Dan untuk firewall filter yang ketiga itu ada konsep dari strategi, yang dimana di sini akan ada dua istilah yang akan sering disebut, yaitu accept view drop any dan juga drop view accept any, yang dimana untuk pertama itu accept view drop any merupakan, nah untuk accept view dan drop any itu untuk penjelasannya sendiri adalah digunakan untuk mengizinkan beberapa klien agar bisa terhubung ke internet sekaligus memblokir klien sisanya. Jadi misalkan di sini kita menggunakan konsep dari accept view drop any, misalkan kita hanya ingin menggunakan satu klien, maka di sini kita akan melakukan perizinan ataupun akan mengizinkan satu klien tersebut supaya terhubung ke internet dan otomatis akan memblokir sisa dari kliennya. Misalkan di situ masih ada 4 klien yang tersisa, maka hanya ada satu yang bisa terhubung ke internet dan juga 4 sisanya itu akan terblokir dan tidak akan bisa terhubung ke internet. Nah, sedangkan untuk drop view accept any itu nantinya akan memblokir beberapa klien supaya tidak bisa terhubung ke internet dan juga mengizinkan sisa klien akan bisa terhubung ke internet. Ini merupakan konsep kebalikannya, yang dimana jika kita menggunakan konsep drop view accept any, maka kita akan memblokir beberapa klien saja dan nantinya untuk sisa dari kliennya itu akan bisa terhubung ke internet. Oke, di sini kita akan coba untuk melakukan troubleshooting terhadap beberapa contoh kasus, yang dimana untuk kasus pertama ini kita akan mengatur supaya hanya beberapa virtual PC yang bisa ping ataupun bisa melakukan ping ke router. Jadi nantinya di sini kita akan mengatur hanya beberapa PC, yaitu sebagai contoh kita hanya mengatur PC 1 yang bisa melakukan ping ke router. Nah, dan di sini untuk pertama-tama kita itu harus menentukan chain yang akan kita gunakan. Dan di sini kita itu akan menggunakan chain dengan metode input, karena nantinya itu source address-nya akan bersumber dari virtual PC. Dan DST address-nya itu akan ditujukan dan juga akan berakhir di router. Maka dengan konsep itu kita akan menggunakan metode chain, yaitu input. Dan di sini juga kita itu akan menggunakan strategi, yaitu accept view drop any, karena kita itu hanya akan mengizinkan beberapa VPC saja yang bisa melakukan ping ke dalam router dan sisanya kita akan blokir supaya tidak bisa melakukan ping ke router. Di sini di Winbox kita bisa masuk terlebih dahulu ke dalam menu IP dan masuk ke menu firewall. Dan di sini pada menu filter rules kita bisa tambahkan dengan tanda plus seperti ini. Dan di sini kita akan melakukan setting ataupun akan melakukan filter terhadap PC yang bisa melakukan ping ke dalam ataupun menuju router. Di sini untuk pertama kita perlu untuk mengatur chain-nya seperti yang kita tentukan tadi, kita akan menggunakan input. Kemudian untuk source address-nya di sini kita itu bisa masukkan IP dari PC 1. Dan di sini kita bisa cek terlebih dahulu untuk PC 1 kira-kira berapa IP-nya dengan comment show IP. Dan di sini untuk dari PC 1 itu memiliki IP 192.168.16.254. Maka kita akan masukkan untuk source address-nya di sini dari virtual PC 1, yaitu tadi 192.168. Kita bisa lihat yaitu .16.254.
Dan kemudian di sini untuk protokolnya, karena kita itu akan memblokir supaya tidak bisa melakukan ping, maka di sini kita akan pilih untuk metode yang ICMP seperti ini. Dan kemudian setelah kita melakukan konsep if di sini, yaitu jika chain-nya itu adalah input, kemudian source address-nya adalah IP dari PC1 dan protokolnya itu merupakan ICMP, maka selanjutnya kita perlu melakukan konsep then untuk action-nya, yaitu di sini kita akan tujukan untuk accept, yang dimana bertujuan supaya nanti hanya IP dari PC1 ini saja yang bisa melakukan ping ke router. Setelah itu bisa kita apply dan kita OK. Dan jika sudah seperti ini, maka kita bisa lanjutkan lagi untuk membuat filter rules yang kedua dengan tombol plus. Dan di sini pada bagian general kita ganti lagi untuk chain-nya itu menjadi input. Dan di sini untuk source address-nya itu kita kosongkan saja, dan untuk protokolnya di sini kita ganti menjadi ICMP. Nah, dan di sini terdapat perbedaannya, yaitu untuk action di sini kita akan melakukan drop supaya kita itu memblokir IP selain dari IP dari PC1. Dan kita bisa apply, kemudian kita OK. Setelah kita lakukan konfigurasi seperti ini, itu menandakan bahwa untuk action yang diberikan izin ataupun accept untuk melakukan ping ke router itu hanyalah dari PC1 dengan IP 192.168.16.254. Di sini bisa kita cek untuk dari PC1, kita akan coba cek dulu untuk IP dari routernya. Dan di sini kita cek dengan komen IP address print, dan kita cek untuk IP yang mengarah ke header 2 yaitu 192.168.16.1, dan kita akan kembali ke PC1 dan kita akan coba ping. Kita bisa coba ping 192.168.16.1. Dan jika kita enter di sini, maka output yang ditampilkan itu merupakan output yang menandakan bahwa kita itu bisa melakukan ping ke router dari PC1. Nah, sedangkan jika kita coba untuk melakukan ping dari PC5 yang dimana tadi tidak kita konfigurasi untuk diizinkan supaya bisa ping ke router, maka itu hasilnya akan menampilkan bahwa proses ping yang dilakukan ke router itu tidak berhasil. Jika kita enter di sini, maka hasilnya akan timeout seperti ini. Karena tadi sudah kita atur bahwa hanya ada IP dari PC1 yang bisa melakukan ping ke router dengan filter rules yang kita gunakan tadi. Oke, selanjutnya di sini kita akan langsung untuk melanjutkan pada studi kasus yang kedua, yaitu di mana nantinya itu hanya ada beberapa PC yang bisa melakukan ping ke server. Sebelumnya, jika kita itu melakukan firewall untuk melakukan supaya hanya beberapa PC yang bisa ping ke router, maka di sini kita akan coba untuk melakukan hal yang sama tapi terhadap server. Dan di sini untuk pertama kita perlu menambahkan servernya terlebih dahulu. Kita akan gunakan virtual PC, yang dimana nantinya akan kita jadikan sebagai server. Kita bisa tuliskan di sini yaitu server. Dan untuk ikonnya bisa kita ganti saja. Kita bisa search server di sini. Dan selanjutnya di sini kita akan menghubungkan server ini dengan router melalui Ether 3. Kita bisa save. Kemudian bisa kita nyalakan terlebih dahulu. Lalu kemudian kita itu bisa masuk ke dalam Winbox terlebih dahulu untuk mengakses router MikroTik-nya. Kemudian kita itu perlu menambahkan address terlebih dahulu untuk Ether 3-nya. Itu pada menu IP, kemudian addresses. Di sini kita akan tambahkan address baru sebagai Ether 3 untuk terhubung ke server. Di sini sebagai contoh saya akan memberinya itu 192.168.24.1 kemudian /24. Dan di sini untuk ethernya kita akan tambahkan ke Ether 3, kemudian kita apply, kemudian OK. Setelah itu kita bisa coba untuk masuk ke servernya terlebih dahulu. Dan di sini kita akan melakukan untuk konfigurasi IP address dari server ini. Kita bisa setting IP-nya dengan command IP, dan kita masukkan IP-nya. Di sini saya akan masukkan yaitu 192.168.24.2 kemudian /24. Kemudian kita juga masukkan dari IP gateway-nya yaitu 192.168.24.1/24. Yang mana IP pertama yang ber-IP 24.2 itu merupakan IP untuk server ini, dan sedangkan 24.1 itu merupakan gateway dari address untuk router yang kita buat barusan. Setelah itu bisa kita enter. Dan kita tunggu proses untuk melakukan duplikat IP address-nya. Setelah itu di sini akan ditampilkan untuk servernya itu memiliki IP 24.2, kemudian gateway-nya itu adalah 24.1. Kita bisa cek dengan show IP, dan sudah sesuai untuk IP-nya yaitu 24.2 dan gateway-nya adalah 24.1.
Dan di sini pada studi kasus yang kedua kita akan gunakan konsep strategi dari accept view drop any, yaitu kita akan mengizinkan beberapa PC dan akan memblokir sisanya. Kita bisa masuk lagi ke dalam aplikasi Winbox-nya. Kemudian kita akan pergi ke dalam menu IP, kemudian firewall. Dan kita perlu mendisable untuk filter rules yang sebelumnya, itu dari studi kasus yang pertama. Dan di sini kita akan buat filter rules yang kedua, itu di sini kita akan gunakan chain pada menu general, yaitu forward. Dan untuk source address-nya di sini itu kita akan gunakan dua IP dari dua VPC yang berbeda, yaitu sebagai contoh di sini akan saya ambil yaitu dari IP PC3 dan 4, dan bisa kita cek dulu IP-nya. Di sini untuk dari VPC 3 itu memiliki IP 192.168.16.252. Maka di sini bisa kita tambahkan untuk source address-nya yaitu 192.168.16.252. Kemudian untuk DSC address-nya di sini bisa kita setting yaitu dari IP dari server yang kita buat, karena nantinya itu kita akan meneruskan IP-nya itu ke dalam server. Kita bisa masukkan yaitu 192.168.24.2. Dan untuk protokolnya di sini kita gunakan protokol yang ICMP, karena kita itu hanya akan melakukan ping ke dalam server tersebut. Kemudian setelah pada bagian general selesai kita isi, kita akan masuk ke bagian action, yang dimana di sini kita akan gunakan action accept, yang dimana accept ini menandakan bahwa kita itu mengizinkan IP yang kita tulis barusan, yaitu IP 16.252, agar bisa melakukan ping ke dalam server. Kemudian bisa kita apply dan OK. Dan di sini kita akan copy dari filter rules ini dan kita akan ganti untuk IP-nya saja, yaitu jika pada server 3 itu memiliki IP 252, maka kita akan cek pada server 3 itu memiliki IP berapa. Di sini pada server 4 bisa kita ketikkan show IP dan kita cek bahwa IP-nya itu adalah .251. Dan di sini bisa kita ubah yang tadinya itu IP-nya 252 menjadi 251. Kemudian bisa kita apply, kemudian OK. Dan ini juga bisa kita apply lagi dan OK. Kemudian setelah itu kita akan menambahkan untuk filter rules yang memblokir sisa dari IP VPC klien kita. Bisa kita tambahkan lagi untuk filter rules-nya. Dan di sini untuk chain-nya itu masih sama untuk forward. Kemudian pada bagian protokol kita juga ganti menjadi ICMP. Kemudian kita langsung saja masuk ke menu action, yang dimana kita itu nanti akan gunakan drop. Nah, jika kita perhatikan di sini pada bagian general, saya itu tidak mengisi source address dan juga DSD address-nya. Karena jika kita mengisi ataupun saya mengisi address di sini, itu menandakan bahwa hanya satu IP tersebut yang kita gunakan dari filter rules ini. Sedangkan jika kita tidak mengisikan IP, bahwa semua IP yang terdapat di dalam topologi kita, kecuali sudah ada IP yang dimasukkan filter rules tadi yang kita accept, maka itu akan diblokir dengan action drop yang kita setting. Kemudian bisa kita apply, kemudian OK. Dan di sini kita akan cek pada VPC 3 kita untuk melakukan ping ke server, yaitu dengan command ping 192.168.24.2. Kita bisa lakukan pengecekan pada VPC 3 kita di sini. Jika kita itu melakukan ping ke IP dari server yaitu 192.168.24.2, itu bisa kita lakukan ping. Sedangkan jika kita coba pada PC 1 yang tidak kita masukkan address yang tadi ke dalam rules dari accept, jika kita cek di sini untuk ping ke server, itu akan timeout karena aksesnya itu ditolak oleh filter rules yang kita buat tadi. Jika sudah seperti ini, maka itu menandakan bahwa studi kasus kita yang kedua itu sudah berhasil kita lakukan. Oke, kali ini untuk studi kasus yang ketiga, di sini kita akan coba untuk melaksanakan ataupun akan membuat supaya hanya beberapa PC yang tidak bisa ping ke Google ataupun ke internet. Dan di sini untuk pertama kita itu akan gunakan chain forward, karena nantinya jika PC ingin terhubung ke internet, itu PC itu harus melewati router terlebih dahulu baru bisa sampai ke internet. Makanya kita akan gunakan chain forward. Dan di sini karena kita itu hanya ingin memblokir beberapa PC dan juga mengizinkan sisanya, maka kita itu akan gunakan strategi drop view accept any, yaitu memblokir beberapa dan mengizinkan sisanya. Di sini bisa kita langsung praktekkan saja dengan masuk ke Winbox. Kita bisa pergi pada menu IP, kemudian firewall. Dan di sini kita itu bisa mendisable terlebih dahulu
filter rules yang sebelumnya kita buat, dan kita itu akan membuat filter rules baru. Kita bisa setting di sini dengan chain-nya yaitu sudah benar forward. Kemudian source address-nya itu kita akan gunakan dari PC 2 dan 3. Di sini bisa kita cek terlebih dahulu untuk PC 2 dan 3. Pada PC 2 itu memiliki IP 16.253 dan pada PC 3 itu memiliki IP 16.252. Maka dari itu kita akan isikan di sini yaitu IP-nya adalah 192.168.16.253. Kita bisa pastikan terlebih dahulu untuk PC 2 yaitu 253 sudah benar. Kemudian untuk protokolnya di sini kita ganti menjadi ICMP karena nantinya itu kita hanya akan memblokir untuk protokol ataupun proses dari ping. Kemudian untuk out interface-nya kita itu akan arahkan ke out interface yang mengarah ke internet, yaitu jika dari klien kita itu melewati router terlebih dahulu, maka out interface-nya itu berada pada address 1 yang terhubung ke internet ataupun ISP yang kita sediakan. Kita bisa atur di sini untuk out interface-nya yaitu sudah benar seperti ini, address 1. Kemudian untuk bagian action-nya, karena di sini kita itu ingin memblokir dari IP ini, kita pilih yang drop. Kemudian bisa kita apply lalu OK. Kemudian di sini bisa kita copy saja dan kita akan ganti untuk IP address-nya menjadi 253 yaitu maksud saya 252 yaitu IP dari PC ketiga. Jika kita cek di sini bahwa IP-nya adalah 16.252. Kemudian kita akan tambahkan filter rules lagi yang dimana kali ini kita akan mengizinkan sisa dari IP klien ini supaya bisa terhubung ke internet dengan chain yang masih sama yaitu forward. Kemudian protokolnya jangan lupa kita ganti di sini menjadi ICMP. Kemudian untuk out interface-nya juga kita harus samakan yaitu yang mengarah ke address 1. Dan di sini terdapat perbedaannya yaitu pada action yang dimana tadi jika actionnya itu adalah drop yaitu memblokir, sedangkan ini kita akan gunakan accept yaitu mengizinkan. Dan bisa kita apply kemudian kita OK. Kemudian kita akan coba untuk melakukan pengetesan pada PC 1 yaitu yang dimana PC 1 ini yang bisa melakukan ping ke Google. Jika kita cek di sini dengan komen ping google.com, maka hasilnya itu akan bisa melakukan ping ke Google ataupun ke dan jika kita coba untuk melakukan ping dari PC kedua yang dimana tadi kita itu memasukkan filter rules supaya tidak bisa terhubung ke internet, maka di sini hasilnya itu akan timeout karena kita tadi sudah membatasi akses untuk ping Google-nya yaitu hanya yang PC 2 dan PC 3 tidak bisa melakukan ping ke Google. Dan sekiranya seperti itulah untuk studi kasus yang ketiga. Kita akan lanjut lagi ke studi kasus yang berikutnya. Oke, selanjutnya untuk studi kasus yang keempat, di sini kita akan coba untuk melakukan yaitu memblokir YouTube dari sisi klien. Dan di sini kita itu akan menggunakan klien yang berupa tampilan UI, bukan seperti tampilan CLI seperti pada VPC ini. Maka pertama-tama kita perlu menambahkan perangkatnya terlebih dahulu, yaitu bisa kita klik kanan kemudian node. Dan di sini kita bisa tambahkan perangkat docker.io. Dengan image-nya kita itu gunakan Pinet Lab yang Linux desktop seperti ini. Setelah itu bisa kita ganti saja, kita berikan nama yaitu Linux. Dan untuk deskripsinya bisa kita ubah menjadi desktop. Ikonnya juga bisa kita ganti untuk menjadi perangkat Linux. Bisa kita search di sini. Kita pilih yang ini saja. Kemudian pada bagian primary console kita bisa ganti menjadi RDP seperti ini dan kita save. Kemudian kita itu akan menghubungkan perangkat Linuxnya ke switch. Bisa kita save. Dan kita akan coba untuk menyalakan dari perangkat Linuxnya ini. Di sini perlu diketahui bahwa perangkat Linux ini nantinya itu akan berubah menjadi mode UI yang dimana itu nanti akan lama untuk proses loadingnya ataupun menampilkan dari UI-nya itu sendiri. Jadi jika emang perangkatnya itu lama, itu wajar dan kalian bisa tunggu saja terlebih dahulu. Jika sudah muncul seperti ini, kita bisa pilih connect kemudian kita OK saja dan kita tunggu sampai proses koneksinya itu berhasil. Nah, setelah masuk ke dalam
bagian perangkat Linuxnya, di sini bisa kita cek untuk membuka Google terlebih dahulu, dan kita itu akan coba untuk membuka akses terhadap youtube.com. Kita bisa cari di sini youtube.com. Dan satu perhatian lagi, jika di dalam Linux ini kalian itu masih nge-lag ya, ini wajar saja, ini perangkat UI, jadi mungkin prosesnya akan lebih lama dari perangkat-perangkat yang lain. Dan juga pastikan untuk Linux kalian itu sudah mendapatkan akses internet dari router, yaitu dengan caranya adalah menyambungkan dari address satunya itu dengan IP dari DHCP dari routernya, itu sama seperti PC kita. Jadi kita itu perlu melakukan IP DHCP terlebih dahulu untuk perangkat Linux. Nah, bisa dilihat di sini bahwa pada perangkat Linux ini kita itu masih bisa untuk mengakses YouTube. Nah, nantinya pada konfigurasi studi kasus yang keempat kali ini, kita itu akan membuat supaya Linux ini itu tidak bisa mengakses ke YouTube. Jadi kita bisa langsung mulai saja. Kita bisa masuk lagi ke Winbox-nya, kembali ke menu firewall, kemudian di sini kita akan melakukan disable lagi terhadap filter yang sebelumnya, dan sini kita itu akan buat filter baru. Pada menu general kita itu masih menggunakan chain forward. Kemudian untuk protokolnya di sini kita akan gunakan TCP. Karena seperti yang kita tahu bahwa jika web yang berdasarkan HTTP ataupun HTTPS itu menggunakan protokol TCP/IP yang sudah umum digunakan. Dan di sini untuk DST portnya juga perlu kita isi, yaitu 443, karena basic dari web yang berdasarkan HTTPS itu menggunakan TCP dengan port 443. Jadi perlu kita isikan terlebih dahulu di sini. Kemudian kita bisa masuk ke menu Advanced. Pada bagian TLS host, yaitu di sini, kita itu bisa isikan seperti bintang, kemudian kita masukkan nama domainnya yaitu youtube.com, yang dimana jika kita itu mengisikan suatu domain pada bagian TLS host seperti ini, yaitu contohnya youtube.com, maka nantinya itu kita itu akan memblokir semua proses ataupun semua action yang dilakukan dari mana-mana saja, entah itu perangkat Linux ataupun PC ataupun server yang ada kaitannya dengan nama youtube.com. Jadi semua hal yang berkaitan dengan youtube.com nantinya itu akan diblokir melalui filter rules ini. Kemudian jangan lupa untuk actionnya kita pilih block karena kita akan memblokirnya. Kemudian kita apply dan oke. Dan kita kembali ke Linuxnya lagi. Di sini kita masuk ke dalam Google terlebih dahulu dan kita akan coba untuk mengakses YouTube-nya lagi. Kita coba cek lagi di sini dengan masuk ke youtube.com. Nah, di sini bisa dilihat bahwa setelah kita melakukan filter firewall untuk YouTube-nya, jika kita mengakses YouTube lagi di Linuxnya itu tidak akan bisa, yaitu terdapat keterangan "this site cannot be reached" ataupun tidak dapat diketahui ataupun bisa dikenali. Karena pada dasarnya jika kita itu melakukan blokir dari YouTube, maka semua perangkat yang ada di dalam satu jaringan ini tidak bisa mengakses ke YouTube. Maka dengan seperti ini untuk studi kasus yang keempat sudah berhasil kita laksanakan. Oke, selanjutnya di sini setelah kita selesai untuk membahas dari studi kasus, yaitu 4 studi kasus yang kita lakukan sebelumnya, selanjutnya di sini kita akan lanjutkan pada materi firewall log. Di sini untuk log itu sendiri merupakan suatu fitur yang disediakan dari MikroTik, yang dimana firewall log ini digunakan untuk menampilkan beberapa informasi ataupun aktivitas yang terjadi ataupun yang sedang berlangsung di dalam router. Nah, pada firewall log ini juga kita itu dapat membuat ataupun menambahkan suatu catatan aktivitas apa saja yang sesuai dengan keperluan yang kita butuhkan melalui firewall filter dengan menggunakan action log. Di sini bisa kita praktekkan saja langsung, yaitu pada menu IP kemudian firewall. Di sini kita itu bisa gunakan filter rules yang sebelumnya, yaitu yang kita mau blokir YouTube dari jaringan kita. Kemudian di sini kita itu pilih pada menu action, itu ada bagian log. Nah, di sini kita itu perlu untuk mencentang bagian log ini. Dan kemudian pada log prefixnya juga kita itu bisa isikan informasi yang sesuai dengan keperluan kita supaya nantinya itu gampang ataupun mudah untuk kita kenali. Seperti di sini saya akan memberi contoh, yaitu untuk log prefixnya saya akan menulis klien akses YT, karena nanti jika terdapat satu klien yang mencoba untuk mengakses ke YouTube, maka nantinya log yang ditampilkan itu akan bertuliskan
ada klien yang mengakses YT seperti ini. Kemudian bisa kita apply lagi dan kita oke. Dan di sini juga kita akses dari Linux untuk YouTube-nya itu masih terblokir, dan kita itu bisa kembali ke menu Winbox. Kita cari menu yang namanya itu log di sini. Nah, jika di sini kita perhatikan, maka ada message ataupun ada log yang dituliskan bahwa ada klien yang akses YT, yaitu pada menu forward di header 2 yang mengarah ke header 1. Dan di sini juga akan ditampilkan beberapa log lainnya, seperti dari perubahan filter rules ataupun penambahan, dan juga log yang kita atur tadi, yaitu ada klien yang mengakses YT. Dan seperti inilah untuk fitur dari firewall log. Kemudian kita akan lanjutkan lagi ke materi yang berikutnya. Oke, di sini untuk materi berikutnya yaitu ada pembahasan tentang NTP, yang dimana nantinya itu dengan NTP kita itu bisa memblokir suatu jaringan pada waktu tertentu. Dan di sini dari NTP sendiri yaitu merupakan singkatan dari Network Time Protocol, yang merupakan pengaturan waktu pada router box MikroTik kita, yang memiliki kegunaan untuk mengimplementasikan rules yang mengacu pada parameter waktu. Jadi misalkan nantinya itu kita akan memblokir, misalkan semua klien itu tidak bisa membuka YouTube pada jam-jam tertentu, misalkan pada jam 7 sampai 9 pagi. Nanti dengan NTP kita itu bisa mengaturnya supaya pada jam itu YouTube itu tidak bisa diakses. Dan di sini jika kita lihat pada menu Winbox kita, pada bar di atas ini kita bisa klik kanan, kemudian kita pilih Add Time. Di sini bisa ditampilkan waktu, tetapi waktu yang ditampilkan di sini tuh masih berbeda dengan waktu dari real time yang saya lakukan sekarang, yaitu jika di sini itu pada pukul 1, sedangkan saya itu masih pukul 8 pagi. Kita akan ubah terlebih dahulu supaya waktunya itu sesuai dengan real time yang saat ini kita sedang jalankan. Kita bisa masuk dalam menu sistem. Dan di sini kita itu bisa cari menu yang namanya clock di sini. Kemudian di sini kita itu bisa ganti, bisa kita cari terlebih dahulu di sini yaitu untuk Asia. Kemudian bisa kita pilih yang Jakarta. Dan jika kita apply di sini, maka waktunya itu akan berubah menjadi pukul 8, sama seperti saat ini saya sesuai, yaitu pukul 8. Kemudian bisa kita oke saja. Dan di sini juga akan berubah langsung, yaitu pukul 8. Kemudian untuk konfigurasi dari NTP-nya itu sendiri, kita bisa masuk ke menu sistem. Kemudian di sini kita cari yang namanya itu SNTP. Nah, kenapa kita memakai SNTP bukannya tadi saya mengatakan NTP? Sebenarnya SNTP sama NTP itu sama saja, jadi ya sama. Kemudian di sini kita itu perlu mencentang terlebih dahulu untuk bagian enable-nya. Kemudian untuk menu kita itu harus menggantinya menjadi unicast, tetapi di sini kita itu belum bisa mengganti untuk modenya itu. Jadi kita itu harus memasukkan yang namanya primary NTP-nya terlebih dahulu. Karena di sini kita itu tidak mengetahui angka dari primary NTP untuk wilayah yang kita berada saat ini, kita itu bisa masukkan saja yaitu 0.id .id.pool.ntp.org. Kemudian untuk secondary NTP-nya juga kita bisa masukkan, yaitu hanya terdapat perbedaan pada angka awalnya yaitu 1, kemudian id.pool.ntp.org. Setelah itu kita apply, kemudian kita oke. Maka di sini akan langsung terubah untuk modenya itu menjadi unicast, dan primary NTP dari server wilayah kita itu adalah 203.114.74.17. Dan di sini akan ditampilkan untuk informasi-informasi lainnya. Bisa kita oke saja. Dan kita itu akan mengaplikasikannya ke filter rules yang sebelumnya kita lakukan, yaitu blokir YouTube. Yaitu pada bagian menu ekstra. Di sini kita itu akan gunakan menu time, dan kita atur di sini untuk waktunya sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi nantinya jika ada klien yang mengatur ataupun mengakses
domain youtube.com itu akan diblokir pada waktu tertentu. Di sini bisa kita atur saja sesuai keinginan masing-masing, misalkan diatur dari jam 7 sampai jam 2 siang misalkan, karena itu merupakan waktu sekolah ataupun waktu kerja, dan kita bisa atur pada hari Senin sampai Jumat karena Sabtu Minggu itu libur. Intinya bisa kita atur sesuka kita saja lah, sesuai kebutuhan juga. Setelah itu bisa kita apply, kemudian oke. Dan nantinya pada jam dan waktu yang sudah ditentukan itu, semua klien yang ada di jaringan ini tidak bisa mengakses ke youtube.com. Oke, selanjutnya di sini ada pembahasan tentang konsep dari address list. Nah, perlu kita ketahui bersama bahwa di dalam router port MikroTik kita itu ada yang namanya menu ataupun fitur yang dikenal sebagai firewall, dan di dalam firewall juga ada fitur lagi yang bernama address list, yang dimana firewall address list ini berfungsi untuk mengelompokkan beberapa IP address menjadi satu. Fitur dari firewall address list di sini kita itu bisa memiliki fungsi untuk mengelompokkan beberapa IP address menjadi satu nama, supaya nantinya itu bisa lebih mudah kita atur untuk pengelompokan dari IP address tersebut. Dan jika dilihat pada menu firewall di sini ada yang namanya itu address list. Jika kita coba untuk menambahkan di sini, itu akan disediakan untuk name dari address listnya, bisa kita namakan sesuai dengan keinginan kita. Dan juga untuk addressnya bisa kita masukkan satu IP ataupun satu range IP, atau bahkan satu network dari IP tersebut, supaya nantinya itu bisa kita kelompokkan menjadi satu kelompok. Dan untuk selanjutnya kita akan coba untuk melakukan pengaplikasian address list untuk firewall filter kita. Di sini di dalam menu IP kemudian firewall, kita akan coba untuk mengaktifkan filter rules dari static kasus kita yang pertama, yaitu 3 paling atas ini. Bisa kita pilih terlebih dahulu dan kita aktifkan lagi. Untuk filter rulesnya kita perlu mematikan untuk fitur dari DHCP server dan juga DHCP client terlebih dahulu, itu pada menu IP kemudian DHCP server. Dan kita itu akan mendisable untuk DHCP server ini terlebih dahulu, karena nantinya kita akan gunakan IP static untuk setiap VPC, supaya IP yang didapatkan itu akan menjadi tetap ataupun statik dan tidak akan berubah-ubah lagi. Kita akan melakukan untuk setting IP di semua klien kita secara statik, agar nanti IP-nya itu berurutan dan mudah kita hafalkan. Dimulai dari PC 1, kita bisa ketikkan IP. Kita bisa setting IP-nya di sini yaitu 192.168.16.11 untuk IP dari PC 1. Kemudian jangan lupa masukkan prefixnya yaitu /24 dan juga masukkan gateway-nya yaitu 192.168.16.1/24. Bisa kita enter. Dan kita juga perlu untuk memasukkan IP DNS-nya yaitu dengan komen IP DNS dan masukkan IP dari Google yaitu 8.8.8. Setelah itu bisa kita cek IP-nya dengan show IP. Dan di sini sudah berubah untuk IP-nya yaitu 16.11 dan juga DNS-nya itu adalah DNS Google dan gateway-nya juga sudah sesuai yaitu 16.1. Kita bisa cek terlebih dahulu dengan melakukan ping ke google.com. Dan jika sudah berhasil, maka kita bisa lanjutkan ke semua PC klien kita yang lain. Dan tata caranya juga masih sama. Oke, lanjut. Setelah kita melakukan konfigurasi dari IP address dari setiap klien kita bisa masuk lagi ke menu IP, kemudian firewall. Kemudian pada menu address list bisa kita tambahkan, bisa kita beri nama yaitu PC 1 dan 2. Dan kita masukkan IP dari PC 1 dan PC 2. Itu 192.168.16.11 sampai 192.168.16.12. Bisa kita apply dan kita oke saja untuk menyimpannya. Dan kita kembali ke menu filter rules di firewall ini. Kita bisa hapus salah satu dari filter rules yang kita gunakan untuk studi kasus yang pertama, dan kita masuk ke pengeditan untuk filter rules yang memiliki action accept. Dan pada bagian general di sini kita itu perlu menghapus untuk source address-nya. Dan pada menu advance di sini kita gantikan untuk source address yang tadi kita hapus, kita masukkan ke dalam sini yaitu pada source address, yaitu kita bisa at least PC 1 sampai 2.
Kemudian untuk yang di filter, drop ataupun blokirnya, pada menu general, untuk bagian source address-nya kita itu bisa isikan untuk dari IP network dari satu jaringan yang kita miliki, yaitu 192.168.16.0 kemudian /24 seperti ini. Bisa kita apply, kemudian kita oke. Dan kita itu akan coba untuk melakukan ping ataupun mengakses ke router, karena jika kita ingat pada studi kasus yang pertama itu kita membuat hanya beberapa PC yang bisa melakukan ping ke router kita. Di sini bisa kita cek dengan command ping, yaitu IP dari router 192.168.16.1. Untuk PC 1 itu bisa, dan kita akan cek untuk PC 3 ping 192.168.16.1. Dan untuk PC 3 itu tidak bisa melakukan ping ke router karena tadi sudah kita kelompokkan IP, yaitu hanya PC 1 dan PC 2 yang bisa melakukan ping ke router. Oke, selanjutnya kita akan lanjutkan untuk pembahasan address list untuk firewall NAT kita. Di sini perlu kita ketahui terlebih dahulu, untuk prinsip kerja dari NAT itu sama seperti filter rules, yaitu untuk menggunakan konsep if dan juga then, yang dimana jika kita ingin membuat beberapa PC terhubung ataupun memiliki koneksi ke jaringan internet, maka itu kita bisa mengaplikasikan address list kepada action yang terdapat di firewall NAT. Di sini pada menu IP dan firewall, kita itu akan menambahkan address list lagi di dalam menu address list, dan kita tambahkan lagi. Kita bisa tambahkan name untuk addressnya di sini, yaitu akses internet. Dan untuk addressnya kita itu akan gunakan dari PC 1 sampai PC 4, dan kita hanya akan sisakan untuk PC 5 yang tidak bisa terhubung ke internet. Kita bisa masukkan addressnya terlebih dahulu di sini, yaitu 192.168.16.11 sampai 192.168.16.14. Setelah itu bisa kita apply dan kita oke. Kemudian pada bagian NAT-nya di sini untuk role yang sebelumnya kita setting untuk NAT, bisa kita klik dan kita edit pada bagian advance. Untuk source address-nya, untuk source address list-nya di sini bisa kita masukkan, yaitu address list yang kita buat tadi, yaitu akses internet di sini untuk saya. Kemudian bisa kita apply dan kita oke. Dan kita akan langsung coba untuk melakukan pengetesan. Pertama kita cek pada PC 1 terlebih dahulu untuk mengakses ke internet melalui ping Google. Untuk PC 1 itu sudah bisa, dan kita cek untuk PC 3 ping google.com. PC 3 juga bisa, dan kita akan cek untuk PC 5 yang tadi kita tidak masukkan ke dalam address list untuk melakukan ping ke Google. Dan ya, bisa kita cek di sini untuk ping Google-nya itu tidak bisa melakukan akses ke internet karena tadi sudah bisa kita blokir ataupun tidak kita masukkan ke address list yang memiliki source NAT-nya. Oke, di sini untuk pembahasan yang selanjutnya itu ada pembahasan tentang firewall NAT, yaitu untuk action SRC NAT. Di sini untuk NAT sendiri itu merupakan singkatan dari Network Address Translation, yang dimana itu merupakan suatu metode yang digunakan untuk menghubungkan sekumpulan IP private client ke jaringan internet dengan menggunakan satu alamat IP. Atau juga yang di sini NAT itu berfungsi untuk mentranslatekan alamat IP dari klien-klien ini menjadi IP publik untuk bisa terkoneksi dengan internet. Dan di sini ada satu action dari NAT, yaitu adalah SRC NAT, yang dimana SRC NAT digunakan ketika klien yang ada di dalam satu jaringan LAN seperti topologi yang kita miliki ini ingin keluar untuk mengakses jaringan internet. Maka salah satu action dari SRC NAT itu, oke, di sini dalam firewall NAT sendiri ada satu metode yang digunakan, yaitu SRC NAT, yang dimana SRC NAT itu digunakan ketika ada satu klien yang ada di dalam jaringan LAN kita ini ataupun topologi kita saat ini itu ingin keluar untuk mengakses internet. Nah, salah satu action dari SRC NAT itu sendiri adalah masquerade, yang dimana masquerade ini digunakan untuk menghubungkan jaringan LAN ke internet menggunakan IP public DHCP. Ada juga action dari SRC NAT itu sendiri digunakan untuk menghubungkan jaringan LAN
ke internet menggunakan IP public static. Di sini untuk perbedaannya itu hanya terdapat pada translasi yang dilakukan, yaitu ketika Masquerade digunakan IP public DHCP, sedangkan SRC NAT itu digunakan dengan IP public static. Dan di sini dengan action dari SRC NAT itu sendiri, ketika jaringan LAN ingin terhubung ke internet, maka IP publicnya itu akan ditranslate ke IP public dengan satu IP secara spesifik. Di sini sebelum kita memulai konfigurasi untuk SRC NAT, kita perlu untuk membuat beberapa address baru sebagai penanda. Di sini kita bisa buat pada menu IP kemudian addresses. Sebagai contoh di sini saya akan membuat yaitu 192.168.221.16. Dan kita itu gunakan untuk interface-nya itu mengarah ke header 1 saja. Kemudian bisa kita apply dan oke. Dan di sini bisa dilihat bahwa terdapat satu IP dari header 1 juga, yaitu 220 dan 221.16. Kita akan buat satu lagi untuk penanda 192.168.222.16. Jangan lupa tambahkan prefix yaitu /24 dan headernya itu mengarah ke header 1. Kita bisa apply kemudian oke. Setelah itu di sini kita itu akan membuat salah satu dari IP header 1 ini untuk menjadi IP public yang digunakan untuk spesifikasi ketika kita itu ingin mentranslatkan IP private ke IP public. Kita bisa masuk terlebih dahulu ke dalam menu IP kemudian firewall. Dan pada bagian NAT di sini kita bisa masuk ke role NAT yang sebelumnya kita gunakan. Pada menu bagian action di sini, kita itu bisa ubah untuk actionnya yang awalnya Masquerade menjadi SRC NAT. Kita bisa cari di sini, yaitu ada di paling bawah. Dan ketika kita itu menggantinya dengan SRC NAT, maka akan ditampilkan menu baru yaitu to addresses. Dan di sini untuk menu to addresses itu kita bisa mengisi salah satu IP dari address di address 1 tadi yang kita buat untuk menjadi IP spesifik ketika kita ingin mentranslatekan IP private ke IP public untuk mengakses internet. Di sini sebagai contoh saya akan gunakan yaitu dengan IP 192.168.220.16. Dan untuk mengecek IP-nya bisa kita cek di router MikroTik kita dengan IP address print. Dan di sini kita pilih salah satu yaitu yang terdapat di address 1 adalah 192.168.220.16. Maka bisa kita masukkan di sini 220.16, kemudian kita apply lalu oke. Maka nanti untuk kedepannya jika IP dari klien kita ini ingin terkoneksi dengan internet melalui ping Google misalnya, maka IP private-nya itu akan ditranslate dengan menggunakan IP public yang sudah ditentukan yaitu 192.168.220.16. Dan kemudian untuk pembahasan selanjutnya yaitu kita akan melakukan persiapan topologi ataupun kita akan menambahkan satu perangkat yaitu Apache 2 sebagai web server. Di sini jika sebelumnya kita itu sudah memiliki perangkat Linux dalam bentuk UI, tapi saya di sini akan menggantinya dengan perangkat baru, yaitu akan menambahkan satu node dari Docker yaitu sebagai web server Apache 2. Di sini bisa kita tambahkan saja dan kita bisa hapus saja Linux yang sebelumnya. Kita bisa klik kanan kemudian node dan pada bagian docker.io di sini untuk image-nya kita itu ganti menjadi pnetlab Apache 2 seperti ini. Dan kita bisa berikan keterangan di sini Apache 2 sebagai web server dan deskripsinya bisa kita isikan saja. Dan di sini kita juga bisa mengisi untuk IP statik dari web server ini, yaitu kita masukkan di sini 192.168.16. Jika tadi kita itu sudah memiliki web server dengan IP 16.11 sampai 16.15, maka di sini saya akan tambahkan yaitu 16.24. Kemudian jangan lupa tambahkan prefixnya yaitu /24. Kemudian kita juga perlu masukkan untuk default rootnya yaitu merupakan IP dari router yaitu 192.168.16.1/24. Setelah itu kita juga masukkan DNS-nya yaitu DNS Google 8888. Untuk primary konsolnya biarkan tetap telnet dan secondary konsolnya bisa kita ganti menjadi SSH. Setelah itu bisa kita save. Dan kita bisa konekkan dengan switch. Sebelumnya di sini kita perlu kembali kepada menu NAT yang ada di firewall dan pada menu NAT role yang kita miliki. Kita bisa masuk ke advance dan di sini kita bisa hapus source address listnya supaya nanti semua perangkat yang ada di topologi kita itu bisa mengakses internet. Karena sebelumnya jika kita menggunakan source address yang ada
address listnya, maka tidak semua perangkat bisa terhubung ke internet. Dan di sini kita akan hapus supaya semua perangkat itu bisa kembali terhubung ke internet. Bisa kita apply, kemudian kita oke. Dan kita akan coba masuk ke dalam web server Apache-nya. Di dalam web server Apache ini kita bisa ketikkan satu komen, yaitu if config, untuk mengecek apakah IP yang kita setting tadi itu sudah terhubung. Dan kita bisa cek pada address 1 di sini untuk IP-nya itu adalah 192.168.16.24 sesuai dengan yang kita atur tadi. Kemudian kita juga cek untuk gateway-nya dengan komen IP root. Dan kita cek juga untuk address satunya itu IP-nya, untuk IP gateway-nya sudah benar, yaitu mengarah ke MikroTik 16.0. Kemudian di sini kita bisa cek untuk melakukan ping Google apakah web server ini sudah terhubung ke internet. Dan ya seperti yang terlihat sudah bisa terhubung ke internet, maka ini menandakan bahwa IP yang kita setting tadi itu sudah bisa terhubung dan bisa mendapatkan akses internet. Oke, selanjutnya setelah kita tadi sudah membahas tentang srcNAT, selanjutnya di sini kita akan lanjut untuk membahas tentang DST-NAT. Di sini untuk DST-NAT sendiri itu, jika ada suatu perangkat dari luar jaringan LAN kita ini yang ingin mengakses ke dalam jaringan LAN milik kita dengan melalui router, maka perangkat tersebut nantinya itu akan langsung diarahkan ke web server Apache 2 kita. Jadi ibarat kata web server Apache 2 ini sebagai ruang tamu dari jaringan LAN kita, supaya nanti jika ada tamu dari luar yang ingin masuk, dia akan dialihkan untuk ditujukan ke web server Apache 2 kita ini, supaya tidak bisa langsung menjelajah ke dalam lainnya dan hanya bisa sampai ke web server Apache 2. Kita bisa masuk ke Winbox, pada menu IP, kemudian ke firewall. Di sini pada menu NAT kita bisa tambahkan role baru dengan chain DST-NAT. Kemudian untuk protokolnya di sini bisa kita ganti menjadi TCP. Dan di sini pada bagian DST port kita bisa isikan port sesuai keinginan kita. Sebagai contoh di sini saya akan memasukkan port 1611, yaitu merupakan port kepemilikan kita nantinya. Dan di sini pada bagian DST address juga bisa kita isikan, yaitu merupakan IP public static dari MikroTik kita yang sudah kita tentukan tadi. Di sini untuk IP MikroTik saya yang saya tentukan untuk menjadi translate ke IP public, yaitu 192.168.6.220.16. Kemudian pada bagian action di sini kita itu bisa pilihkan DST-NAT seperti ini. Dan di sini juga akan muncul two addresses, yang mana two addresses ini akan kita tujukan ke IP dari server Apache 2 kita. Dan di sini untuk IP dari server 2 Apache kita bisa kita cek di sini. Itu IP-nya adalah 16.24. Maka kita bisa isikan di two addresses ini, yaitu 192.168.16.24. Kemudian untuk two ports-nya bisa kita isikan, yaitu 80, dan kita apply, kemudian oke. Maka di sini sudah terdapat dua role NAT, yaitu srcNAT dan juga DST-NAT. Dan di sini bisa kita cek pada halaman Firefox kita. Kita akan coba akses untuk jaringan LAN kita dengan memasukkan IP dari IP public static milik router MikroTik kita, yaitu 192.168.220.16, dan kita masukkan portnya, yaitu tadi milik saya adalah 1611. Dan jika kita enter, maka nantinya itu akan ditampilkan bahwa web server is running, yang dimana ini merupakan tampilan dari web server Apache 2 kita. Maka dengan seperti ini, untuk DST-NAT yang kita lakukan tadi itu sudah berhasil. Jadi jika ada perangkat dari luar jaringan LAN kita itu ingin masuk ke dalam jaringan kita, maka dia itu hanya akan ditampilkan ke web server Apache 2 kita ini. Seperti ini tampilannya. Oke, untuk selanjutnya di sini kita akan melanjutkan untuk melakukan konfigurasi DNS server. Di sini kita langsung saja untuk mulai konfigurasinya. Pada aplikasi Winbox, kita bisa masuk ke dalam menu IP. Kemudian kita cari yang namanya itu DNS. Kemudian di sini kita itu perlu untuk melakukan pencentangan pada menu Allow Remote Request. Kemudian kita bisa masuk ke menu static dan kita tambahkan untuk static entry-nya. Kita bisa membuat suatu domain dari server 1 kita. Seperti contoh di sini saya akan memberikan nama, yaitu server1.dimas.com. Dan kita juga masukkan addressnya, yaitu address dari server 1.
Itu untuk IP dari saya adalah 192.168.24.16. Dan kita masukkan IP-nya yaitu dari IP server 1, untuk saya yaitu 192.168.24.2. Kemudian bisa kita apply, kemudian OK. Dan kita tambahkan satu lagi untuk server 2 nya, yaitu domain name-nya adalah server2.dimas.com. Untuk address-nya kita masukkan dari server 2 pajak kita, yaitu 192.168.16.24. Untuk DNS settingnya juga kita apply dan OK. Setelah itu kita bisa masuk ke dalam virtual PC kita. Untuk pertama-tama supaya bisa kita mengakses untuk domain name dari server-server kita itu perlu mengganti DNS dari PC klien kita terlebih dahulu. Itu kita ganti menjadi DNS dari IP router kita dengan komen IP DNS, kemudian kita masukkan IP-nya yaitu 192.168.16.1. Untuk DNS-nya kita perlu ganti menjadi IP dari router supaya bisa mengakses domain name server tadi. Bisa kita enter dan kita cek dengan command show IP. Setelah DNS-nya terganti, maka kita itu akan coba untuk melakukan ping ke server 2 terlebih dahulu. Ping server2.dimas.com. Nah, di sini sudah bisa untuk domain name servernya. Dan perlu diingat, jika kita ingin mengakses untuk web servernya, kita itu perlu mengganti untuk DNS dari perangkat PC klien kita itu menjadi DNS IP dari router. Dan kita juga akan coba untuk mengakses ke web server 1. Kita bisa ganti saja di sini, yaitu ping server1.dimas.com. Kita akan cek apakah sudah bisa mengakses, dan untuk server 1 juga sudah bisa kita akses. Oke, di sini untuk pembahasan terakhir itu ada pembahasan tentang menu DST-NAT pada action redirect. Di sini untuk action redirect sendiri itu digunakan untuk membelokkan suatu traffic jaringan ke dalam router MikroTik kita. Oke, langsung saja kita masuk ke aplikasi Winbox di sini dan pada menu IP kemudian kita masuk ke firewall. Pada bagian NAT kita bisa tambahkan role baru. Untuk C-nya kita ubah menjadi DST-NAT. Kemudian di sini untuk DST address-nya kita itu bisa memasukkan IP address DNS dari PC klien kita. Seperti contoh di sini untuk PC klien saya itu umumnya menggunakan DNS dari Google yaitu 8.8.8. Maka di sini untuk DST address-nya saya akan isikan dari IP Google juga. Kemudian untuk protokolnya di sini saya akan ganti menjadi UDP. Untuk DST portnya kita bisa isikan yaitu 53 karena UDP itu memiliki port yaitu 53. Dan di sini pada bagian action kita bisa pilih ataupun bisa kita ganti menjadi redirect seperti ini. Kemudian bisa kita langsung apply saja dan OK. Dan kita akan coba untuk mengeceknya langsung pada virtual PC kita. Dan di sini perlu diketahui jika tadi kita itu mengisikan DNS dari virtual PC kita itu adalah 888. Sedangkan pada PC 1 kita telah mengubah DNS-nya itu menjadi IP dari router. Kita akan cek terlebih dahulu pada PC kelima kita yang DNS-nya itu masih 888. Jika kita coba untuk melakukan ping ke server 2 misalkan server2.dimas.com, maka hasilnya itu akan bisa karena DNS dari PC ini itu sesuai dengan DNS ataupun IP yang kita setting di DST address tadi. Kemudian pada PC 1 di sini PC 1 ini memiliki DNS yang langsung mengarah ke router sebagai DNS yang bisa terhubung ke server kita. Jika kita cek di sini melakukan ping, maka hasilnya tentu saja bisa karena DNS-nya itu langsung mengarah ke web server juga. Tetapi jika kita coba pada PC ketiga kita, yaitu yang memiliki DNS 1111
yang berbeda dengan PC 5 dan juga PC 1, kita akan coba melakukan ping ke server 2.dimas.com. Maka hasilnya adalah goodbye. Mengapa hal ini bisa terjadi? Karena jika kita perhatikan tadi, untuk DST-NAT yang kita atur itu merupakan DNS dari PC klien yang sudah ditentukan. Maka jika saya itu memasukkan PC kliennya yang ber-DNS 888, maka hanya PC dengan DNS 888 saja yang bisa mengakses ke web server, sedangkan PC lain yang memiliki DNS berbeda itu tidak bisa, kecuali DNS-nya itu sudah langsung mengarah ke router yang bisa langsung terhubung ke web server seperti PC 1 ini. Dia memiliki DNS langsung dengan IP router, maka dia bisa terhubung ke web server yang kita miliki. Oke, mungkin cukup sekian dari saya pada kesempatan video kali ini. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton, dan semoga video saya bisa membantu teman-teman sekalian jika ingin melakukan konfigurasi yang sama seperti yang saya lakukan. Terima kasih. Saya Dimas Hadi Pratama, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.